Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada semua dan seluruh hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan taufik, bimbingan dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Ini bukan rencana saya, tapi rencananya Allah Ta'ala. Maka ada orang Arab itu mengatakan, ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, panjenengan punya keinginan, tapi Allah menjalankan apa yang Allah inginkan. Saya berangkat dari rumah, tidak ada rencana mampir ke sini. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan bisa ketemu di tempat ini, dan niatannya cuma satu, berbagi kebaikan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sehingga harapannya setiap langkah kita, setiap aktivitas kita itu mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk kita pribadi dan orang lain, sesuai dengan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling Allah cintai, anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Hadirin sekalian, langsung saja. Tema kita adalah sangu mulih. Jadi mau tidak mau, orang Islam itu yakin bahwasannya Allah menjadikan kita di dunia ini tidak kekal. Maka ayatnya panjenengan semuanya tahu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup di dunia ini pasti secara mesti mati. Pasti, mau tidak mau, siap ataupun tidak, suka ataupun terpaksa, dalam keadaan dia baik atau buruk, kabeh bakal mati. Nggih napa nggih Bu? Panjenengan pun siap napa dereng? Barusan diomongkan siap apa ndak siap bakal mati. Nah kemudian
kalimat mati itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu disebutkan dalam surat yang lain. Mati itu oleh Allah Ta'ala, wafat itu dibahasakan dengan bahasa pulang. Bahasa apa? Pulang. Ayatnya panjenengan juga sudah faham. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang berjiwa tenang. Siapa yang tenang itu dikatakan dalam tafsir Al-Quran, orang yang dipanggil oleh Allah ketika dia hendak meninggal dunia dan menjelang wafatnya, kemudian dipanggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, adalah mereka yang sebelum wafat hatinya itu mutmainnah di dalam ibadah. Jadi kalau panjenengan pengen tahu, ini rumus, santri tulis, ini rumus. Apakah kelak ketika kita meninggal dapat panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah atau tidak? Dilihat sekarang. Kalau panjenengan ibadah atine krasa tenang napa mboten? Itu tok rumusnya. Kalau hati panjenengan tenang di dalam ibadah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu atine kalau dipakai wiritan atine tenang. Itu ciri orang beriman. Kemudian Allah melanjutkan, memang dengan berzikir kepada Allah hati kalian akan menjadi tenang. Nah, maka disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid dari ucapan 3 ulama besar. Nomor 1, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nomor 2, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Nomor 3, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Mereka bertiga ini menafsirkan ayat tersebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tentu kita semuanya kepingin dapat panggilan itu menjelang wafat. Itu mereka katakan orang yang mendapatkan panggilan itu adalah mereka yang sebelum wafat atine tenang digawe ibadah. Nggih, panjenengan sampun tenang napa dereng lek ibadah? Ayo maos Al-Qur'an kiat pinten menit? Bu. Masya Allah. Bu. Dalem ini loh enak. Jadi kalau dipanggil dalem itu enak. Jerone hati niku kados ayem ngoten, Bu. Masya Allah. Godaan ini. Sudah, panjenengan kalau dipakai ngaji, Bu, ati panjenengan ayem, tentrem, nopo malah alhamdulillah. Itu ciri kalau jujur loh nggih. Nanti panjenengan bakal mendapatkan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Panjenengan, Bu, taraweh seneng sing cepet nopo sing suwe? Ibu-ibu yang di belakang mireng suarane, Bu. Cobi jempolnya diangkat, jempol kaki maksud saya. Masya Allah. Sudah, kita lanjutkan. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan mengenai jiwa-jiwa yang tenang, mulai di dunia sehat walafiat, urip tenang digawe ibadah, maka nanti ketika dia mau wafat, orangnya akan diwafatkan dalam keadaan yang tenang. Kemudian ayat berikutnya mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah mengatakan wafat itu apa? Pulang, mulih, wangsul. Jadi kalimat meninggal itu, Pak, pulang, Pak. Sekarang panjenengan bayangin orang yang kerja dari Banjarnegara, Wanadadi, Lemah Jaya, kerja keluar pulau, katakan kerja merantau ke Kalimantan.
Kalau menjelang Idul Fitri itu ada budaya di tempat kita namanya apa? Mudik. Orang kalau mau mudik Pak, seneng apa mboten? Seneng. Itulah kalimat pulang, balik ketemu ibu balik ketemu bapak balik ketemu anak dan istrinya, itu hati seneng. Dan kita ini ketika dipanggil oleh Allah untuk pulang, ini bukan pulang ke rumah ibu kita, bukan pulang ke rumah bapak kita, istri kita, anak kita, pulang ke rumahnya Allah yang jauh lebih hebat dibanding ibu, bapak, anak dan istri. Ketika pulang ke rumah ibu, bapak dan istri saja itu senengnya luar biasa. Panjenengan bayangin ketika pulangnya ke tempatnya zat, yaitu Allah yang paling mencintai panjenengan. Maka ndak usah wedi-wedi nemen dengan kalimat mati, karena mati itu untuk orang baik nyenengke. Nggih napa nggih? Nah, kecuali kalau bukan orang baik ya mesti medeni, ditutui malaikat, kuburane isine cacing, ulo, kepiting. Oh kok kepiting? Kala jengking, itu yang saya maksud. Ini saking kepinginnya kepiting itu Pak, sampai muncul di sini. Ini panitia harus ini kode keras, ini kode keras. Nah, sudah. Untuk orang yang baik, kematian itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu kalimatnya pulang. Dalam keadaan pulangnya ila rabbiki, kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan radhiyatan. Radhiyah niku napa Pak? Ridho, seneng, bunga, bahagia, ayem, tentrem, madep, mantep. Itu radhiyah. Maka kalau kita ini kroso, ya Allah kok ketok aku iki, ini bukan GR loh ya, tapi kan orang itu tahu keadaan dirinya masing-masing. Apa yang terjadi? Kok ketok aku iki wong api. Tapi hati-hati, jangan ujub, jangan sombong, jangan sakarepe dhewe ndak api ngaku api. Maka kalau panjenengan betul-betul baik, apa yang terjadi? Kematian itu sesuatu yang dinantikan. Irji'i ila rabbiki, sifatnya radhiyah, dalam keadaan ridho. Namanya orang ridho itu Pak, seneng. Mardiyah, dalam keadaan kita diridhoi oleh Allah. Kita ridho, Allah pun ridho. Masya Allah. Nah sekarang, kalau kemudian kematian itu oleh Allah dibahasakan dengan bahasa pulang, maka perlu bekal napa mboten? Perlu bekal napa mboten? Perlu bekal napa mboten Bu? Bu, panjenengan rekreasi wana dadi ke Jakarta, beto bekal napa mboten? Padahal paling rekreasinya cuma berapa? 3 hari, 5 hari, mentok seminggu, itu pun perlu bekal. Bagaimana kalau perjalanan yang selama-lamanya lah kok panjenengan gak nggawa sangu? Itu tidak mungkin. Nah maka sekarang saya singkat biar panjenengan nanti tidak terlalu malam. Begini, apa sangu mulih itu? Saya simpulkan, saya pribadi, ini subjektif, tapi insya Allah berdasarkan dalil. Berdasarkan apa? Dalil. Sangu nih Bu, enten sekawan. Ada berapa? 4. Ini bukan jumlah istri. Nah ini Pak Ketua PCM mesam-mesem bahaya ini. Ini sangu nih Bu, secara inti kita siapkan berapa sangu nih? 4. Berapa bekalnya? 4. Sangu nomor 1. Sangu mulih nomor 1, taubatan ilallahi, at-taubatu ilallahi taubatan nasuha. Tobat. Sangu nomor setunggal napa? Tobat. Sangu bekal nomor 1 untuk kita yang merasa umure gak dawa maneh, yang biasa sudah usia berapa ini? Nabi Muhammad dawuh umur umatnya Nabi antara berapa sampai berapa? 60 sampai 70. Saya saja Pak, umur saya sekarang 40 pas.
40, tapi kelihatan kayak 17 ya. Guyune ra enak loh, Masya Allah. Ini ketawanya ketawa gak percaya blas ini. Ini usia 40 kelihatan 60 ini Pak ya. Panjenengan guyune lewek goeram. Masya Allah. Sudah lanjut. Saya saja yang usia saya sekarang 40 itu kroso koyo wis entek wayahe dolin, seneng-seneng, guyon-guyon, main-main. Ini rasanya kayak sudah iki wis wayahe mikir untuk persiapan pulang. Maka panjenengan tahu ucapan Imam Ghazali. Apa Imam Ghazali katakan? Orang itu kalau umurnya sudah sampai 40 itu mikirnya bukan lagi dunia, mikir akhirat. Karena apa? Yang tersisa tidak lebih banyak dibanding yang telah kamu lewati. Ayo, lek umur wis 40, yakin bakal entuk 40 tahun ke depan? Sudah ndak, apalagi yang usianya 50. Alah paling sisa 6 tahun. Hati-hati yang umurnya 50. Apalagi yang usianya 60. Apalagi yang usianya 70. Wes gak mungkin panjenengan keduman 70 ke depan, itu ndak mungkin. Artinya yang akan panjenengan lewati tidak lebih banyak dari yang panjenengan telah lewati. Maka kata Imam Ghazali, lewes 40 ojo mikir ndek mburi dunyo maneh, mikirnya sudah golek sangu akhirat. Sementara umur yang telah kita lewati, jujur Bu, nggak ada dosa napa mboten Bu? Kathah napa nggak ada? Kathah napa nggak ada? Lah lek dosane kathah, kinten-kinten surga napa neraka? Lho kok moro-moro gak jawab? Bu, lek dosane kathah, kinten-kinten surga napa neraka? Nah, berarti kalau kita kerasa dosane akeh, dosane kathah, lah kok kita juga yakin lek dosane akeh peluangnya adalah neraka, maka bekal nomor 1 napa? Tobat. Ya sudah, maka lek wis umure 40 munggah, tobate ojo ditunda. Jangan ditunda. Maka salah satu doa kita apa? Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qoblal maut. Wes pinter, Masya Allah. Kita ulang. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qoblal maut. Diulang malih nggih. Allahumma, Bu, diulang sing kompak Bu. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qoblal maut. Artinya begini, panjenengan donga ndamel basa Arab nggih saged. Lek mboten saged basa Arab, mondok ten Sabilur Rasyad. Kalau ndak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Basa Wonodadi boleh, bahasa Jawa boleh. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba tobat nasuha sebelum hamba meninggal dunia. Sekarang Ustadz, kok bekal sebelum mati adalah tobat nasuha? Nopo pentingnya tobat niku? Nomor 1, kita ini semua orang yang berdosa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam itu artinya manusia, pasti melakukan dosa, kesalahan. Wa khairu al khatta'in, dan orang yang bersalah wong ingkang gadai dosa sing paling apik setelah dia berdosa at-tawwabun, mereka yang mau bertobat. Berarti dosa itu menjadikan kita punya peluang jadi orang yang terbaik. Lihat Islam ini Pak, tobat wong dosane akeh masih punya peluang jadi orang yang terbaik. Syaratnya
tobat. Jadi apa pentingnya tobat? Nomor satu, karena kita adalah orang yang berdosa, maka pantes-pantes wong sing duwe dosa adalah minta ampun kepada Allah. Pantes. Nomor dua, apa pentingnya tobat? Karena tobat itu menjadikan dosa kita diganti menjadi pahala. Diganti menjadi pahala. Maka dalam surat Al-Furqan Allah berfirman apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau tobat, kemudian mereka memperbaiki keimanan mereka dan mereka menambahkan dengan amal soleh, maka Allah ganti dosa yang mereka lakukan, Allah ganti dadi pahala. Allahumma amin. Jadi sebanyak apa dosa yang panjenengan lakukan sebelum tobat, itu oleh Allah jumlah dosa tersebut diganti jadi pahala. Nomor tiga, apa pentingnya tobat Ustadz? Rasul mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa, bersih seperti bayi yang baru lahir. Lah coba Bu, tobat, mari tobat mati, wah ya otomatis surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Bersih. Maka itulah Kanjeng Nabi senantiasa tidak pernah putus untuk bertobat dan beristighfar, padahal Nabi tidak punya dosa. Seperti Pak Agus, tidak punya dosa apa banyak dosa? Rozak mana Rozak? Rozak mana? Zak, dosane akeh apa ora duwe dosa? Tapi lek wajah-wajah seperti Rozak ini wajah-wajah ahlul jannah. Amin. Lek nggawakne manuk jalak, lek ora nggawa manuk jalak ya sak walike. Nauzubillah min dzalik. Sudah, lanjut. Maka orang yang bertobat dari dosa, Allah menganggap orang itu tidak pernah punya dosa. Syaratnya apa? Taubat kepada Allah taubatan nasuha. Sampai Kanjeng Nabi yang tidak punya dosa itu beristighfar dan bertobat dalam satu hari lebih 70 kali. Dalam riwayat yang lain, tobat dan istighfarnya Kanjeng Nabi sedino ping 100. Panjenengan sampun tobat napa dereng? Ini bukan tobat sing lambe tok niki. Niki tobat tenanan, tobat seriusan, tobat dengan kesungguhan, dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Coba Ibu, astaghfirullah wa atubu terus, dan itu dilebokno njero hati, bukan cuma omon-omon. Omon-omon, apa omon-omon itu? Orang mek ngomong tok, betul-betul kroso, ya Allah dosaku akeh ya Allah, ya Allah maksiatku kathah ya Allah, ya Allah mulai sakniki kula mandek ya Allah, kula tobat, kula kapok ya Allah. Ucapkan terus astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kemudian kenapa kok kita ini perlu tobat? Nun sewu nggih Bu, Pak, satu dosa saja yang oleh Allah tidak diampuni sudah menjadikan kita pantas masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Satu dosa yang oleh Allah tidak diampuni menjadikan kita ini pantas masuk neraka. Maka perlu tobat. Maka yuk bismillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang masih muda, yang sudah dewasa, yang sampun sepuh, semuanya sama. Ayo bismillah,
jangan pernah putus dan bosen untuk bertobat kepada Allah. Bekal nomor 1, tobat kepada Allah taubatan nasuha. Bekal nomor 2, saya minta waktu 10 menit lagi. Bekal nomor 2, solu. Salat apa? Lah kok solu? Salat. Kenapa salat itu penting? Panjenengan nun sewu nggih. Kalau tidak salat, terus panjenengan ketemu Gusti Allah setelah meninggal dunia, panjenengan mau ngomong apa di depan Allah kalau panjenengan tidak sholat? Padahal sholat ini kewajiban yang tetap wajib apapun yang terjadi. Sakit-sakitnya kalau masih sadar tetap wajib sholat. Kalau puasa enggak, puasa itu bisa ganti di lain hari. Puasa itu bisa diganti dengan membayar fidyah. Bahkan lek wis gak kuat wonge, wis gak sadar wonge, gak sadar itu dalam artian memang sudah pikun, itu tidak perlu ganti, tidak perlu bayar fidyah. Tapi kalau sholat tidak ada cara lain kecuali wajib dilakukan. Bahkan sampai dengan cara mungkin yang lebih parah dari berbaring. Mungkin panjenengan sampun goyang tangan saja sudah tidak kuat, tapi pikiran masih sadar. Itu sholat dengan niat di dalam hati, diangen-angen Allahu Akbar, terus dibaca Al-Fatihah semampunya, terus diangen-angen rukuk, diangen-angen i'tidal, diangen-angen sujud sampai salam. Itu sholat. Kenapa begitu? Karena An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu ma bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Dalam sebagian riwayat ditambahi faman tarakaha faqad kafaro. Pembeda, bu, pembeda antara kita orang Islam dan orang-orang yang kafir serta syirik, pembedanya cuma satu: ketika kita sudah meninggalkan sholat. Lek wis gak sholat terus ngaku Islam, Islam mana yang memperbolehkan umatnya ndak sholat itu? Islam Protestan. Enten Islam Protestan. Boten enten. Gusti Allah, kula lek urusan sholat kula protes. Boten enten. Maka dengan itu jamaah sekalian, dilanjutkan dalam riwayat sebagian, orang yang meninggalkannya maka telah terjatuh pada kekufuran. Ayo. Bahkan ulama itu ada yang sampai mengatakan wong lek gak sholat matine gak perlu disolati. Ya apa terus? Kalau ndak perlu disolati berarti Islam atau kafir? Ini ki untuk urusan sholat pak, jangan lembek, jangan lemah, kudu keras, kenceng. Karena kalau urusan sholat lembek, urusan mana lagi yang kita bisa keras? Ayo. Nah, maka disebutkan dalam hadis yang lain, perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya sempurna, kalau sholatnya lurus, kalau sholatnya istiqomah, kalau sholatnya khusyuk, kalau sholatnya tumanina, sholatnya baik, maka semua amal yang lain oleh Allah dianggap baik. Tapi kalau sholatnya sudah buruk, jelek, opo maneh bolong, luwe parah gak sholat, maka semuanya oleh Allah dianggap buruk. Kalau semuanya dianggap buruk, secara zahir surga napa neraka. Nah, maka bekal kedua sholat sing apik. Ada salah seorang pembantunya Kanjeng Nabi. Salah seorang
pembantunya Kanjeng Nabi. Suatu hari Nabi Muhammad mau berterima kasih. Itu loh cirinya umat Nabi Muhammad, pinter matur suwun. Bukan seperti kacang lupa kulitnya, habis manis tapi ya bener Pak, masa sepai dilek ya, habis manis sepah dibuang. Maka Nabi Muhammad itu mengajarkan kita untuk pandai berterima kasih. Tapi ingat, sing ngelakoni kebaikan jangan menanti dan berharap ucapan terima kasih. Yang diberi kebaikan jangan sampai lupa mengucapkan terima. Jadi seimbang. Gak usah ngarep ucapan terima kasih. Tapi sing diapii ojo tahu lali ucapkan terima kasih. Itu Islam begitu. Sudah, maka Nabi Muhammad itu mau berterima kasih kepada salah seorang pembantunya. Apa kata Nabi Muhammad? Sal u'ti laka. Jalu'o, mintalah kamu kepadaku, aku beri apa yang kamu minta. Masya Allah. Kinten-kinten kalau panjenengan yang dapat tawaran, panjenengan minta apa? Rabi maneh. Mungkin kalau panjenengan yang ditawani, jalu'o tak kei, jaminan tak kei. Ram mungkin gak tak kei. Kira-kira kalau Pak Agus jaluk rabi, Pak Agus nyuwun apa Pak Agus? Kalau anggota DPR mungkin mintanya apa? 7 periode. Kalau wakil presiden kira-kira mintanya apa? Jadi presiden. Gubernur, bupati, wali kota, camat minta jabatannya langgeng. Kalau uang miskin, orang melarat mungkin mintanya apa? Sugih. Kalau sakit mungkin mintanya apa? Sehat. Ini sahabat berbeda. Ketika Nabi Muhammad mengatakan sal tu'ta, jalu'o tak kei. Apa permintaannya? As'alu murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, kula nyuwun namung setunggal. Apa yang dia minta? Kula nyuwun dados rencange panjenengan ten surga mangki. Saya minta ya Rasul menjadi temanmu nanti di surga. Masya Allah. Napa pertanyaannya Kanjeng Nabi berikutnya? Ama ghairu dzalika, Mas, gak njaluk liyane ta? Coba. Gak kepingin rabi, soge, pangkat, mulya, wibawa. Wibawa itu apa? Berwibawa. Rasul tanya, ama ghairu dzalika, kamu ndak minta yang lain? Jawabannya pripun? Boten. Kula namung nyuwun setunggal niku mawon, saya hanya minta satu itu saja. Apa yang kamu minta? Menjadi teman Nabi Muhammad di dalam surga. Terus Nabi Muhammad menginstruksikan. Nah, serang ngerti lemah jaya. Ngerti menginstruksikan? Bu, yang di belakang ngerti instruksi? Serang ngerti blas. Bu, napa instruksi napa Bu? Memberi komando, merintah, ngurui, ngencengi. Apa kata Nabi Muhammad? Ya sudah, kalau permintaanmu ingin menjadi temanku kelak di surga, fa'a'inni ala dzalika bikathratis sujud. Maka bantulah aku, kata Nabi Muhammad, untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan perbanyaklah sholat. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disi Kanjeng Nabi masuk surga bukan sekedar orangnya tapi apanya? Kelompen. Panjenengan ngertos kelompen? Apa di Wanadadi ini kelompen itu apa? Bakia. Sendal kayu yang kalau dipakai klotak sikil iso abuh kabeh melentes. Itu ternyata mendahului Nabi Muhammad milik Bilal bin Rabah masuk ke dalam surga. Sampai Kanjeng Nabi tangklet, Bilal, apa amalanmu iki? Kok sampai kamu itu, jangankan kamu, suara terompahmu mendahului saya masuk ke dalam surga. Apa kata Bilal? Ya Rasul, kula namung jogo setunggal mawon, yang saya jaga cuma satu. Apa itu?
setiap selesai berwudu saya istiqomah sholat sunnah 2 rakaat. Sholat. Maka perkara yang paling penting sangu mulih, ayo yang merasa sudah tua, sholatnya diapii. Panjenengan lu golek apa maneh ndek donya ini. Mangan sate ya ora kuat. Ngeladeni istri gak amper blas. Tasih amper mboten? Wong kita iki kadang-kadang umur swidak wis mati di jalan kok. Ngerti mati di jalan? Mati di tengah. Kenapa mati di tengah itu? Pertama kuat, tengah-tengah sekaruan ra usah dibaleni wis tembang sini-sini. Harga diri Alhamdulillah. Ini gelas hadiah pernikahan Nurul dan Dedi 13 September 2024. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Mana orangnya? Nurul sama Dedi. Nurul, Dedi mana? Ded, ini gelasnya Nurul Dedi. Saya kira gelas Masjid Al Hikmah. Lah kok pernikahan Nurul dan Dedi. Tribuana 13 September 2024. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini betul ini. Jadi apa namanya, souvenir pernikahan itu yang manfaat. Ini masuk ini. Ada yang souvenir pernikahan golean dari keramik, tiga berhala tadi ya. Kalau ini kan manfaat. Ada lagi yang souvenir pernikahan buku zikir pagi dan petang, manfaat. Ada lagi souvenir pernikahan tiket berangkat umroh sekeluarga. Masya Allah. Nanti insya Allah kalau Pak PCM nikah insya Allah. Yang keberapa? Masya Allah. Sudah lanjut. Maka yang kedua sholat. Kita ini kalau sudah tua mau cari apa? Sogeh sak sugi-sugi lek tuwek tega ya apa? Mau jalan-jalan encok boyok, mau makan sate gule sak piring ebeh menis gegerin jarem kabeh, kolesterol naik. Makan kacang minti, asam urat cekot. Nah, maka panjenengan jangan gampang percaya dengan omongan dokter. Emping melinjo itu menurunkan menurunkan asam urat. Jangan percaya. Yang betul emping melinjo menurunkan asam urat, menurunkan dari mulut menuju lutut. Setuju mboten? Iya, turun dari mulut ke lutut, dari lutut ke mata kaki. Cekot kabeh. Sudah. Maka kalau sudah tua Bu, sudahlah Bu, bismillah. Salat duha diistiqomai, salat tahajud diistiqomai, salat fardu 5 waktu yang baik di awal waktu. Kalau panjenengan punya kesempatan salat fardunya berjamaah, kenapa? Sewaktu-waktu panjenengan meninggal, sholat itulah bekal yang paling setia menemani panjenengan. Nomor 2, bekalnya sholat. Nomor 3, saya minta 10 menit lagi ya, 10 menit terus sampai jam 09.00. Ibu-ibu yang di belakang, Bu, ngantuk boten? Boten, kulo sing ngantuk. Karena ngaji ndak kelihatan ibu-ibu enggak ada ngantuk. Ruang ibu-ibu di belakang saya minta kursi yang tinggi tadi. Saya kira ibu-ibu di depan tadi. Lah kok di depan? Oh, Masya Allah, lanang kabeh. Lanjut, bekal nomor 3. Nomor 1 tadi apa? Tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Terus tobat. Bekal nomor 2, sholat. Sholatnya sing apik nggih? 5 waktu ditambahi duha, ditambahi tahajud, tapi niate nggih ditoto nggih ya. Niate kedah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bekal nomor 3, sodakoh.
Ini insyaallah panjenengan pun apal lek niki. Pun apal. Napa niku? Kalau ada orang yang napasnya sudah sampai di kerongkongan, sampai pada akhirnya orang itu nyawanya tercabut, ngomong kepada malaikat apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, mundurkan kematian saya sejenak saja. Minta mundur, bukan untuk nikah lagi, bukan untuk pamitan kepada orang tua, bukan untuk ngelep sawah. Ngerti ngelep sawah? Bukan untuk panen bako, bukan untuk dodolan salak, bukan untuk menyaksikan pernikahan anak, bukan untuk yang lain. Mereka minta ditunda untuk datang ke kantor notaris. Ngapain? Mindah sertifikat dari SHM menjadi sertifikat wakaf. Nggih napa nggih? Nah, maka sekarang yang sawah ombo-ombo itu. Pak RT di mana sawahnya ombo? Iya. Terus apa lagi? Yang punya tanah luas, aset opo lek mati raine aset. Yang ada itu aset akhirat. Maka mereka minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mbok ditunda kematian saya ya Allah. Saya mau sedekah. Fa as-sadaqah. Aku benar-benar akan bersedekah ya Allah. Maka uang yang sekarang panjenengan simpen ten bank-bank itu, yang sekarang panjenengan setiap pagi ngecek rekening online, seret. Yang panjenengan senantiasa membanggakan rekeningmu isine piro, itu nanti kalau panjenengan wafat blas gak ini artine. Dipakai siapa? Dipakai siapa? Rebutan anaknya. Direbut siapa? Anaknya. Kalau istri panjenengan masih cantik, direbut wonge sak duwike. Kalau mobil panjenengan banyak, mobile digawe rebutan wong. Kalau tanah panjenengan luas, tanahnya dadi rebutan waris. Maka saya punya cerita, tapi saya tidak nyebut nama ya, karena pernah saya ceritakan ternyata anaknya itu tidak berkenan. Padahal cerita api, khawatir apa? Khawatir ngerusak niat ini loh. Masya Allah, ada satu kenalan kami, orang Muhammadiyah tulen, alhamdulillah, mudah-mudahan amalnya sama Allah diterima. Mulai awal nikah sampai punya anak, punya rumah, punya tanah, Masya Allah. Sebelum wafat, rumah dan tanahnya diwakafkan ke Muhammadiyah. Rumah sak tanah di sebelah rumahnya. Terus saya tanya, loh pripun lah anak-anak nanti seperti apa? Loh ora iso, iki sing tuku aku, sing bangun aku, sing kerja aku, sing ikhtiar aku. Loh lek aku mati yo kudu tak gowo, tak nikmati. Anakku cek golek dhewe. Ini loh Pak. Jadi ketika seseorang itu mengikhtiarkan untuk dunianya, wajib dia mendapatkan hasil dari ikhtiarnya untuk akhiratnya. Eman lek bondo panjenengan ditinggal di dunia, maka Kanjeng Nabi mengatakan apa? Yatba'u al-mayyita thalathatun. Akan ada 3 yang mengikuti orang mati ke kuburannya. Yang mengikuti berapa Bu? Sing melok kalau saya dan panjenengan wafat akan mengiringi saya dan panjenengan ke alam kubur 3. Bukan ke alam kubur, ke kuburan 3. Nomor 1, ahluhu, dulur-dulure, anaknya. Kalau yang meninggal laki-laki, istrinya,
Kalau yang meninggal perempuan, suaminya, orang tuanya, kuabeh, anak, sanak, famili, keluarga, semua ngantar ke kuburan. Nomor 2, apa yang mengikuti dia? Maluhu, hartanya, mobil ikut mengiringi. Bahkan saya punya cerita, itu jenazah diantar ke kuburan pakai mobil mewah, tas metu dari dealer, kursinya dilepas semua, diisi dengan jenazah. Nomor 2, yang mengikuti mayit apa? Hartanya. Nomor 3, amaluhu, amalnya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, yarji'uthnan wa yabqa wahid, sing loro bakal mulih, yang setia menemani cuma satu. Yang pulang apa? Keluarga dan hartanya. Mulih panjenengan ditinggal gak direken, ora sudi melbu, melu njurone kuburan, ora sudi. Perempuan suaminya nangis, "Mas, aku melu." Mboten usah dipenging, sampean kedukne kuburan pinggire. Ayo melbu pisan, ayo tak kubur pisan. Mau kira-kira? Ora sudi. Mas yo nangis, "Aku melu." Melu ora usah ngotot. Jadi kalau ada perempuan suaminya meninggal ikut ke kuburan, lah kok melok melbu, kepingin mikut masuk, galikan kuburan pas di sebelahnya. Kalau ndak digalikan kuburan, tinggalan, rasa dijak mulih, nanti menjelang maghrib mulih dewi. Pasti, nggih apa nggih? Kalau suami istrinya meninggal, "Dek, tak kok mbok tinggal saulan tok." Mari ngono rabi. Bu, kalau panjenengan meninggal, Bu, suami panjenengan bakal rabi maneh. Ngono panjenengan belani, masya Allah. Paling nangis mek sak jam, itu pun gimmick. Ngerti gimmick? Alah yo pantes-pantes lah ditinggal wong wedok mati mosok ora nangis blas. Nggih Pak Bambang? Mboten insyaallah nggih ya. Nah sudah, maka yang kedua yang akan menemani tapi meninggalkan dia kembali pulang, keluarganya, hartanya, yang tersisa cuma satu, setia menemani panjenengan sampai tegaknya hari kiamat. Wa yabqa amaluhu, yang menemani dia apa? Amalnya. Dan amal yang akan menemani panjenengan, Mbak kameramen yang ngantuk, masya Allah, kameramennya begini, khusyuk mendengarkan sampai meripati merem. Saya khawatir kejungkel nabrak laptop, brak. Mbak aman? Maka Mbak kameramen ini suruh nikah aja, insya Allah waras ngantuk. Siap nikah Mbak? Loh, santri buahnya. Milih yang mana Mbak? Tak lamarkan. Atau sebelahnya omen saja, men? Coba Mbak noleh sebelah kanan, omen noleh sebelah kiri. Hah? Sudah ada yang punya? Oh, kata omen, wes payu. Loh, apa iya Mbak? Kok enggak cerita sama saya? Oh, langsung ngadeg calonnya gak terima. Loh, lah itu langsung berdiri. Wah, Ustadz lali Ustadz katanya. Nggih, insyaallah saya doakan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Apa langsung dinikahkan sekarang aja? Sudah lanjut, guyon Mas ya. Mudah-mudahan semuanya dapat jodoh yang baik. Amin. Sudah. Maka yang ini langsung gak ngantuk, ini langsung hilang ngantuk, yakin, hakul yakin, ngantuknya hilang. Maka yang menemani di alam kuburnya apa? Amalnya. Maka panjenengan harus nguati amalan, wabil khusus sedekah. Maka dikatakan sedekah itu akan menemani seorang muslim mulai wafat sampai bangkit pada hari kiamat, sampai mengantarkan dia dituntun melbu ke dalam surga. Maka bekal nomor 3 apa? Sodako. Dan sodako itu tidak perlu banyak, sing penting akeh. Sodako itu apa? Tidak perlu banyak, sing penting akeh. Ada orang salah faham Pak PJM, sing penting titio, sing penting
ikhlas. Yo keliru. Ikhlas itu gak mungkin titik. Titik itu ciri orang gak ikhlas. Orang itu kalau ikhlas mesti banyak. Abu Bakar ikhlas apa enggak? Ikhlas. Sodakohnya berapa? 100%. Loh kok rapopo titik sing penting ikhlas. Loh titik itu ciri orang tidak ikhlas. Kalau punya lo ya, kalau enggak punya ya tentu sesuai kemampuan. Maka nomor 3 sodakoh sebelum datangnya kematian. Terakhir penutup. Ibu-ibu sampun ngantuk dereng? Dereng. Bapak-bapak sampun ngantuk dereng? Ngantuk dereng luwe sampun. Ngelih napa ngelih? Ngelih. Ngantuk dereng ngelih sampun. Ngelih dereng, Bu? Ketawanya kok kayak yang di TV-TV itu. Yang naik di atas sapu lidi. Sudah lanjut, terakhir penutup. Apa sangu mulih nomor 4? Qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran." Terangi rumah kalian. Rumah itu rumah dunia dan rumah akhirat. Rumah akhirat itu termasuk kuburan. Terangi rumah kalian di dunia dan di alam barzakh. Terangilah dengan sholat dan membaca Al-Quran. Al-Quran itu yang akan setia menemani panjenengan. Bahkan panjenengan buka tafsir Ibnu Katsir. Dan ngerikan kajian tafsir Ibnu Katsir. Dereng, insya Allah nanti saya rutin di sini seminggu sekali kajian tafsir Ibnu Katsir. Amin. Apa iyo? Ini kalau orang Batur ngomongnya umuk, ngerti umuk? Oh live, insya Allah live, Zoom, online, insya Allah ya. Panjenengan buka tafsir Imam Ibnu Katsir, rahimahullahu taala, tentang surah Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Ini cuma salah satu surat. Padahal Quran itu kan banyak, 114 surat. Itu surat Al-Mulk saja itu dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam hadisnya, itu surat Al-Mulk itu menemani orang yang istiqomah membacanya di alam kubur ditemani. Ketika ada malaikat mau ganggu penghuni kubur yang istiqomah membaca surah Al-Mulk, itu surat Al-Mulk membelani. Misalkan begini, dalam hadisnya dikatakan malaikat itu akan memukul pada bagian kepalanya mayit tersebut. Kata ditutup, dung, surat Al-Mulk langsung lari ke arah kepala. Maka surat Al-Mulk mengatakan apa? Jangan ganggu dia di bagian kepala, karena aku yang melindunginya. Masya Allah, selamat alam kubur. Maka malaikatnya pindah kemana? Ke arah perut. Al-Mulk langsung pindah ke arah perut. Al-Mulk mengatakan apa? Malaikat, ojo diganggu wetengi, karena aku yang menjaga perutnya dia. Wah. Malaikat pindah lagi ke arah kaki. Terus surat Al-Mulk langsung lari ke arah kaki. Surat Al-Mulk mengatakan apa? Malaikat, ojo diganggu sikile, jangan diganggu, diazab, dipukul, disiksa pada bagian kakinya, karena aku yang melindungi bagian kakinya. Sampai pada akhirnya malaikat itu tidak punya tempat untuk disiksa. Akhirnya malaikatnya pergi dan menjadikan penghuni kubur itu aman di alam kuburnya. Masya Allah. Kemudian di hari kiamat surat Al-Mulk datang, dung. Dalam hadis yang sahih dikatakan ada surat berisi 30 ayat yang memberi syafaat kepada orang yang membacanya sampai dosanya oleh Allah diampuni, yaitu surat Al-Mulk. Itu cuma satu surat. Terus Al-Mulk ini datang ke hadapan Allah. Ya Allah, apabila engkau akan menghukum dia karena dosanya ya Allah, sementara aku senantiasa dibaca olehnya ketika di dunia, maka ya Allah hapuslah aku dari dalam Al-Quran. Sampai membelani seperti itu.
protes kepada Allah, jangan ya Allah saya senantiasa dibaca olehnya. Itu baru surat Al-Mulk. Apalagi panjenengan istiqomah membaca Al-Quran di setiap malamnya, karena Nabi Muhammad bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, bukan baca HP mbak kameramen, ketok lepas depan saya. Bacalah apa? Al-Quran. Kenapa ya Rasul kami engkau perintahkan untuk membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Untuk siapa? Orang yang senantiasa membacanya. Maka ayo jamaah, bismillah. Ini mumpung Allah masih beri umur, kita tidak tahu bakal mati kapan. Boleh jadi nanti malam ada yang mati di antara kita. Allahumma. Lah kok toleh-tolehan panjenengan berdua? Siapa yang ngomong amin tadi? Ayo kita bantu, kita aminkan bareng-bareng, Mbak. Ayo. Nah, maka kita tidak tahu siapa yang bakal meninggal dunia. Nggih, Bu, nggih? Bisa jadi cepat, boleh jadi lambat. Yang tahu siapa? Allah. Tidak apa-apa. Tidak menutup kemungkinan jamaah duluan, ustadz belakangan. Amin. Kalau tidak begitu sebaliknya, ustadz belakangan, jamaah duluan. Nggih, amin. Atau kalau mau ustadz duluan, nggih, ustadz duluan takziah ke rumah jamaah. Amin. Pokok tetap ustadz carry. Gak oleh kalah ya. Wong saya yang pegang mic kok. Nah, maka dengan itu mumpung masih ada kesempatan, bekal untuk pulang insya Allah singkat, padat, jelas. Nomor 1, ayo cepet-cepet tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua, sholatnya diperbaiki, karena sholat itu pertanda amal yang lain ikut baik. Yang ketiga, jangan lupa sodakoh. Tapi insya Allah kalau warga Muhammadiyah wis gak usah diurui. Warga Muhammadiyah itu hanya memberi, tak harap kembali. Mudah-mudahan semuanya ikhlas karena Allah. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan lupa senantiasa membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Pas jam 8. Ini jamnya masjid kecepatan 10 menit ya. Ini ya serius. Di HP saya jam 20.01 pas. Mudah-mudahan manfaat. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya dan panjenengan sekalian mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dan Allah senantiasa menerima tobat dan amal kebaikan kita sampai semuanya dari kita wafat kelak dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semua wafat ketika sujud terakhir di waktu sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.